Mengejutkan, ternyata begini kelakuan KPU. Sepanjang yang saya tahu tadi ya, karena saya mendampingi terus dari dalam, jadi Pak Petrus dan kawan-kawan tadi sudah menyampaikan dan kita diskusi cukup panjang. Tapi diskusinya bagus kalau menurut saya. Jadi saran dari Barreskrim adalah karena ini masih dalam ranah pemilu, ya di Gakumdu itu ada juga kepolisian, ada juga kejaksaan ya, diminta untuk ke sana. Tapi kita juga tadi menyampaikan, kita juga akan mengirimkan surat kepada Kabar Eskrim dan surat itu juga sudah diterima. Intinya apa? Sebenarnya ini bukan hanya persoalan pemilu seperti tadi kata Pak Petrus ya, karena ada kabar bohong di dalamnya, ada juga pernyataan yang tidak benar ya gitu. Tapi kan akhirnya sekarang kita harus mengacu kepada undang-undang, misalnya undang-undang ITE yang di pasal 27 ayat 3 di mana harus ada kerusuhan fisik. Ini kan malah kita jadi ngeri. Andai kata, ya ini saya ini sebagai warga masyarakat awam, andai kata laporan dari Pak Petrus dan kawan-kawan dari TPD ini diterima, mungkin masyarakat bisa tenang, ya karena laporannya sudah. Tapi kalau ini laporan mereka mendengar bahwa laporannya masih ditangguhkan seperti ini, ya itu kan nanti apa harus nunggu kerusuhan fisik. Kita kan saya sendiri kan tidak berharap terjadinya apa yang seperti tahun 98 itu terjadi lagi gitu loh. Dan memang undang-undang sayangnya mengatakan demikian. Harus ada kerusuhan fisik gitu. Apa kita harus menunggu itu. Dan yang kedua adalah ada juga bukan hanya soal tapi misalnya soal pelanggaran undang-undang perlindungan data pribadi, soal server yang ada di luar negeri dan kemudian ada di dalam negeri, kemudian juga ada hal yang kita laporkan tentang Sirekap tentang orang-orang KPU sendiri. Jadi ini bukan sekedar pelanggaran pemilu ya, karena dalam pelanggaran pemilu itu ada 9 hal yang diatur gitu ya, termasuk misalnya ada caleg yang dia harus melaporkan suaranya atau dia mengganggu proses di TPS atau itu hal sangat mikro. Ini persoalan ini sangat makro sebenarnya, sangat besar untuk republik ini. Jadi menurut saya ya, saya sekali lagi saya tidak berpretensi apa ya, tapi saya siap mendukung kalau misalnya nanti kami dipanggil lagi, misalnya surat dari ke Kabar Eskrim ini diproses atau kemudian di Gakumdu laporan dari Pak Petrus ini dijalankan ya, saya siap untuk terus mendukung dan membantu supaya apa? Supaya agar tidak terjadi kerusuhan di masyarakat. Itu aja ya. Jadi kita bongkar semuanya supaya yang salah juga akhirnya menjadi salah, bukan yang salah berlindung di balik undang-undang atau di balik kekuasaan. Saya kira tambahan saya. Kemarin tidak ada bukti kekurangan bukti, sekarang apa lagi? Nah, itu dia. Bukti sudah dibawa Pak? Sudah. Jadi buktinya lengkap, ada semua, termasuk ketika situs itu didaftarkan di Singapura, kemudian itu tidak diakui. Ya, salah satu komisioner KPU ya 2 minggu yang lalu dalam konferensi pers ini di depan publik, yang konferensi pers waktu itu dia tidak menerima wartawan itu, ya, yang dia terus pergi gitu aja ngaji dan itu kan. Dia menjelaskan tidak ada data di luar negeri, itu salah besar, itu bohong, ya gitu. Kemudian penolakannya apa ini Bang? nah itu tadi Pak Petrus yang lebih mengerti secara hukum. Penolakannya bahwa ini masuk dalam ruang lingkup wewenang Gakumdu. Masih ranah pemilu. Kami ini mengecilkan masalah. Karena isu yang kami bawa untuk diserahkan kepada Barreskrim ini adalah isu tentang sebagian besar masyarakat tidak percaya terhadap angka hasil penghitungan KPU yang sekarang mulai dari tanggal 14 Februari sampai sekarang ini kok sama. Ada dugaan bahwa itu manipulasi yang bersumber dari Sirekap yang disebut-sebut, yang diandalkan oleh KPU sekarang. Yang kedua, karena ini diyakini sebagai suatu hasil yang tidak betul, dan ini sudah menimbulkan keonaran, masyarakat saling berhadapan-hadapan, bahkan nyaris terjadi perselisihan secara fisik. Tiap hari kita mendengarkan narasi-narasi yang menyeramkan di berbagai forum diskusi, tetapi Polri kita belum lihat mengambil langkah-langkah untuk meredam, mendamaikan, menciptakan suasana yang sejuk. Polri sekarang semakin jelas tidak akan membenarkan. Kami melihat bahwa mereka sudah tidak netral dan kita minta tanggung jawab ke Polri. Saya sih menyarankan ya. Bicara bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi perbedaan pendapat ini. Berilah kepercayaan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan kemudian memberikan penjelasan. Kalau Kapolri atau Kabar Eskrim menyatakan begitu, tentu masyarakat juga tenang. Ya. Tetapi selama ini kan kita tidak pernah dengar pernyataan-pernyataan itu. Sementara Bawaslu, DKPP, rakyat sudah tidak percaya karena mereka itu sudah sering kali diberikan putusan tentang pelanggaran etik yang disanksi. Peringatan keras terakhir berkali-kali. Siapa mau percaya mereka? Kita percaya Polri.
Karena itu kita bawa persoalan besar ini ke Baris Krim Polri, karena dia punya kekuasaan, dia punya kewenangan, dia punya sumber daya manusia yang hebat-hebat, yang bisa menyelesaikan ini. Mungkin cukup waktu 2 minggu penyelidikan. Ternyata apa yang disampaikan oleh KPU betul, ya katakan betul. Kalau tidak betul, ya katakan tidak betul supaya ditinjau kembali. Ya, satu lagi, sedikit aja tambahan dari Pak. Terus kita tadi sebenarnya di dalam juga memberikan contoh. Saya kasih contoh yang bagus dari petugas kepolisian. 20 tahun yang lalu, waktu itu ada data yang salah atau data yang dibuat salah karena ada hacker di KPU. Ya, waktu itu KPU-nya saya angkat jempol, ya KPU-nya masih Bu Kusnul Maria waktu itu. Ya saya pun waktu itu bertarung dengan Bu Kusnul karena ada beberapa angka-angka yang tidak tepat atau lambat gitu. Tapi ketika kemudian ada hacker dan itu angkanya berubah, KPU kemudian tidak defensif seperti sekarang. KPU kemudian malah melapor ke polisian, Baris Krim masuk, lakukan polis lain terhadap server KPU dan kemudian ketemu hackernya. Rakyat Indonesia semua senang. Itu maksudnya. Jadi artinya apa? Kalau ada kejahatan ditemukan bulan seperti sekarang, seolah-olah mereka bilang, oh kami sudah disertifikasi, yang kami sudah kerjasama dengan BSSN, kami sudah ada Kominfo. Nyatanya apa? Nyatanya kesalahannya beberapa hari yang lalu aja 154.514 TPS salah dari 800.000 TPS. Itu kan sudah di atas 18%. Jadi menurut saya ya, memang something wrong di sini. Ada sesuatu yang terjadi. Gitu. Dan sikap Polri terhadap persoalan pelanggaran pemilu ini beragam. Salah satu contoh pada waktu masyarakat melaporkan Pak Roy terkait dengan pelanggaran pemilu, di sini laporannya diterima. Terus kemarin ketika kita melaporkan, mereka bilang bawa ahlinya supaya menjelaskan, supaya laporannya bisa kita proses. Kemudian juga menyatakan kalau tidak melalui Dumas. Nah hari ini informasinya berbeda lagi, harus dikembalikan ke Gakumdu. Ini kan berarti tidak ada keseragaman. Ya. Nah ini berarti setelah ini akan bergerak ke Gakumdu, terus seperti apa? Kita tidak punya agenda ke situ. Agenda kami lebih percaya karena ini kasus besar, ya menyangkut masyarakat banyak yang sekarang terbelah dua. Hanya Polri yang bisa clearkan ini dan menjelaskan. Kita butuh penjelasan dari Polri. Dalam hal ini Kapolri atau Kabar Eskrim. Kalau ini dibiarkan terus sementara masyarakat ini berhadap-hadapan, ada yang pro dan kontra, nah itu salah Polri, bukan salah kita. Kita dengan membawa ke sini supaya ada penyelidikan yang netral, hasil netralitas itulah diumumkan kepada masyarakat supaya pemilu ini damai. Pemilu kan belum selesai, karena proses penghitungannya belum selesai. Mengupayakan ke sini ya. Ya. Oke. Terima kasih. Yuk, terima kasih teman-teman. Oh ditunjuk yang Belakang layar. Itu sensitif ya. Jangan main-main Pak dengan kekuatan rakyat.